apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang algoritma dan struktur data 3. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang penelusuran graf secara BVS, yang merupakan salah satu pembahasan di modul algoritma dan struktur data 3. Akan tetapi, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan topik pembahasan kali ini adalah tentang penelusuran graf, breadth, first, search. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, dalam pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah penelusuran graf secara BVS. Penelusuran graf atau graph traversal merupakan penelusuran graf yang mengunjungi visit atau membaca graf menurut arah tertentu, simpul per simpul, mulai dari simpul tertentu sampai semua simpul dikunjungi tanpa adanya simpul yang dikunjungi atau dibaca lebih dari satu kali. Berdasarkan arah penelusurannya ada dua macam nih, masih ingat kan? Yaitu adalah depth first search, yang berarti adalah penelusuran dengan mendahulukan arah kedalaman, dan breadth first search adalah penelusuran dengan mendahulukan arah melebar. Nah, diilustrasikan bahwa graf-graf ini tak berarah lengkap dengan adjacency matrix graf tersebut seperti yang digambarkan pada gambar 1.A dan gambar 1.B. Oke, di mana angka 0 dan 1 menggambarkan jika 0 berarti tidak ada keterhubungan antar simpulnya, dan 1 berarti ada keterhubungan antar setiap simpulnya. Hasil penelusuran secara DVS seperti gambar 1C seperti ini. Oke, DVS adalah DVS spanning tree, ini adalah graf yang berbentuk pohon. Oke, maka masih ingat ya, A, B, D, H, kemudian E, F, C, G. Sedangkan penelusuran secara BVS, oke, berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Dan berikut ini adalah program penelusuran graf secara BVS. Pada program ini terdiri dari beberapa tahapan, dan berikut ini adalah penjelasannya. Ini adalah bagian head-nya, di mana kita mendeklarasikan untuk file library-nya dan juga nilai n-nya. Kemudian ini adalah bagian pertamanya untuk persiapan. Di sini kita mendefinisikan beberapa variabel yang akan kita gunakan di dalam program. Kemudian di sini ada variabel array dimensi 1 Vn, di mana nilainya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian integer Qn, kemudian karakter Gn, n plus 1, dan ini adalah array adjacency matrixnya yang menggambarkan keterhubungan antar setiap simpulnya. Kemudian di bagian kedua, ini khusus untuk simpul A, ini kita digunakan untuk melakukan penelusuran untuk simpul A-nya. Oke, dimulai dari I sama dengan 0, F sama dengan 0, Q, F sama dengan 1, print F, %C, VF, kemudian for K sama dengan 0, K lebih kecil sama dengan N dikurangi 1, K++, GKI sama dengan 0. Ini digunakan untuk melakukan penandaan bahwa simpul A sudah dikunjungi. Dan berikut ini adalah bagian ketiga untuk penelusuran simpul-simpul selanjutnya. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Berikut ini adalah penjelasan program. Oke, di sini nilai n-nya adalah 8, di mana jumlah simpul yang kita punya ada 8. Kemudian kita mendefinisikan array dimensi 1 Vn plus 1 yang kita gunakan untuk menampung nama simpul dari A sampai dengan H. Kemudian jika kalian nantinya menggunakan turbo C++, maka kalian cukup menggunakan dengan Vn saja.
Kemudian integer qn ini digunakan untuk menampung antrian dari penelusuran yang kita buat. Kemudian di sini ada array dimensi 2 terdiri dari karakter gn n plus 1. Oke, ini merupakan adjacency matrix yang berisi kombinasi dari angka 0 dan 1, di mana 0 itu jika tidak terhubung antar simpul dan 1 jika terhubung dengan simpul. Kemudian di sini kita punya variabel i-nya sama dengan 0, f sama dengan 0, qf sama dengan i. Oke, berarti di sini kan q 0. Oke. Nah, q 0 sama dengan nilai i-nya. Oke, nilai i-nya kan 0, berarti kita akan mengisi di antriannya, intrian dari 0. Dicetaknya apa? Dicetaknya dengan yang dicetaknya adalah A. Oke, karena V0 itu nilainya adalah A. Kemudian for K sama dengan 0, K lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, K plus plus, GKI sama dengan 0 karakter di sini. Ini digunakan untuk menandai bahwa simpul A sudah dikunjungi. Oke, seperti ini. Maka satu kolom untuk A akan berubah nilainya menjadi 0 semua, karena untuk menunjukkan bahwa simpul A sudah dikunjungi. Oke, berikutnya kita bersambung ke bagian 3 untuk simpul B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, di sini I-nya masih 0, F-nya juga masih 0 ya. Oke, proses bagian ketiga. Sudah tercetak nilainya adalah A. Oke, berikutnya adalah di bagian ketiga untuk penelusuran simpul-simpul selanjutnya. Di sini ada R sama dengan F, while R lebih kecil daripada N dikurangin 1, FL sama dengan QF, for K sama dengan 0, K lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, K plus plus, if G, F, F, K sama dengan 1, R plus plus, QR sama dengan K, print F persen C, VK. Sini ada perulangan for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, J plus plus, GK, GJK sama dengan 0. Ini digunakan untuk penandaan penelusuran simpul. Oke, sekarang akan dijabarkan satu persatu. Di mana nilai R sama dengan F, di mana nilai R-nya adalah 0. Kemudian jika nilai R-nya itu 0, benarkannya lebih kecil daripada N dikurangin 1. B8 dikurangin 1 kan 7, berarti 0 lebih kecil daripada 7. Oke, di mana merubah R supaya suatu saat dia bisa menjadi false. Oke, maka kita menggunakan R++ di sini. Oke, kalau R-nya sama dengan 7, berarti nanti prosesnya selesai. Maka kita melakukan pemeriksaan. Oke, FF sama dengan Q0. Nah, di mana nilai FF-nya itu adalah 0. Oke. Nah, membuat loop 8 kali dari K0 sampai dengan K7. Oke, untuk setiap nilai R lebih kecil sama dengan 7, maka if-nya yang diperiksa juga akan sebanyak 8 kali ya, untuk bisa menghasilkan nilai true dan false-nya. Oke, berarti di sini for K sama dengan 0, K lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, K plus plus, di mana mulai loop pertamanya mulai dari K-nya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti di sini K-nya sama dengan 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, true, kemudian K plus plus-nya. Oke, ini digunakan untuk sebagai incremental selama perulangannya kondisinya adalah true dan akan berhenti pada saat nanti kondisinya false. If GFK sama dengan 1 nilainya adalah false, oke, maka G00 sama dengan 0. Oke, bukan 1.
Oke, kemudian periksa selanjutnya untuk K sama dengan 1. Oke, sekarang for K sama dengan 0, dimana K-nya itu mulainya dari 1 untuk loop yang kedua. Oke, sekarang K-nya adalah 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan N dikurangin 1? True ya. Oke, sewaktu K-nya sama dengan 1 ya, dan nilainya true, oke, maka G01 sama dengan 1. Maka perintah yang ada di bawahnya itu akan dikerjakan. Oke, dimana R-nya adalah 1, Q1 sama dengan 1. Oke, berarti cetak VI ya, atau V1 nya tercetak adalah berapa? Ya, V pada indeks 1 itu cetaknya apa? B. Oke, sekarang K-nya masih 1 ya. Oke, maka di sini dia akan melakukan pencatatan bahwa si B ini sudah ditelusuri dengan diberikan nilainya adalah 0. Berikutnya K-nya sama dengan 2, loop ketiga. Oke, sekarang K-nya sama dengan 2, nilainya adalah true. Oke, untuk C-nya, ini kan nilai A, C nilainya adalah 1. Oke, berarti G02-nya benar ya, 1. Berarti kita melaksanakan perintah yang ada di bawahnya. Oke, berarti masukin lagi nilainya adalah 1. Oke, Q2 sama dengan 2. Oke, maka kita masukkan nilainya di sini adalah 2. Oke, berarti F2 nilainya berapa? Nilainya adalah C. Oke, maka akan kita nilainya adalah C. Oke, maka bukti untuk penelusurannya. Oke, untuk kolom C maka nilainya adalah 0 semua. Oke, sekarang loop yang ketiga. Nah, untuk maksudnya K yang ketiga untuk loop yang keempat. Oke, berarti K-nya sama dengan 3. Oke, dia mengecek. Oke, pada saat F-nya 0, kemudian K-nya itu adalah 3. Oke, nilainya kan tidak 1, tapi nilainya adalah 0, maka false. Oke, ya kan, maka periksa selanjutnya untuk K4. Oke, di K4 untuk loop yang kelima. Oke, di sini nilainya adalah false. Oke, karena di sini nilainya adalah 0. Oke, periksa selanjutnya untuk K sama dengan 5. Oke, K sama dengan 5 loop yang ke-6. Oke, pada saat loop ke-6 juga nilainya kan masih 0 ya di sini. Oke, maka nilainya tetap false. Oke, G05 kan nilainya 0. Oke, berarti periksa untuk K yang selanjutnya, K yang ke-6. Nah, ini berarti adalah loop yang ke-7. Oke, ini nilainya masih false karena kita lihat di sini H nilainya 0 kan. Oke, dan maka periksa selanjutnya untuk K7. Nah, pada saat K-nya 7, loop ke-8. Oke, G07 nilainya 0. Oke, periksa selanjutnya untuk K8. Oke, maka K8 nya keluar dari loop. Oke, karena kan N dikurangin 1 kan jadinya 7. Oke, keluar dari loop, maka F++. Oke, berarti kita melakukan penelusuran untuk baris yang berikutnya. Oke, kembali memeriksa while-nya dengan R sama dengan 2 dan F-nya sama dengan 1. Oke, R lebih kecil daripada N dikurangin 1 karena R-nya sama dengan 2. Oke, dimana FF-nya sekarang adalah 1. Oke, FF K1.
Oke, sekarang kita cek di sini. Nilainya kan 0, ya kan? Maka dia akan memeriksa nilai K yang berikutnya. Untuk K-nya 1. Oke. Nah, G11 juga sama, nilainya masih 0. Maka nilainya false, dia akan mengecek K yang selanjutnya. Oke, pada saat K yang ketiga. Oke, baris 1 kolom ketiga. Oke, dia akan mengecek ya. Ini kan kalau G12 kan masih 0 ya, dia akan mengecek yang selanjutnya. Oke, nah G13 itu nilainya sudah 1. Oke, nilainya 1 karena ada keterhubungan, true. Maka kita mengerjakan perintah yang di bawahnya. Oke, Q3 sama dengan 3. Dan berarti sini adalah 3. Oke, berarti pada indeks ketiga nilainya adalah D. Oke, maka dia akan mencetak D. Oke. Nah, berikutnya dia akan melakukan pengecekan gitu ya untuk penelusuran. Oke. Nah, maka di sini sebaris nilainya adalah 0. Oke, maksudnya satu kolom nilainya adalah 0. Oke, sekarang G13. Oke, nilainya adalah true. Oke, karena ada keterhubungan. Berarti R-nya di sini jadi 4, Q4. Berapa nilai Q4? Berarti cetak nilai 4. Oke, berarti F4-nya nilainya adalah E. Oke, nah berikutnya dia akan melakukan penggantian untuk menunjukkan bahwa kolom tersebut sudah ditelusuri. Oke. Nah, nilainya sebagai berikut. Kemudian dia akan masuk ke K5. Pada saat di K5 baris ke-1 kolom ke-5 kan 0, maka dia akan melakukan pengecekan untuk K selanjutnya karena tidak memenuhi kondisinya yang nilainya adalah true. Oke. Nah, pada saat K7 juga sama ya, karena nilainya 0. Kemudian K8. Oke, pada saat di K8 keluar loop, berarti kita masuk ke F ya, dimana kita masuk ke baris yang berikutnya. Oke, berarti F-nya adalah 2. Nah, sekarang R-nya sama dengan 4 dan F-nya sama dengan 2. Oke, nilainya kan masih true ya. Oke, di sini F-nya sama dengan 2. Oke, berarti kita penelusuran ke baris yang keduanya dari adjacency matriksnya. Dan di sini GFK sama dengan 1. Itu kan nilainya false ya. Baris 2 kolom 1 kan nilainya 0. Oke, maka dia tidak mengerjakan perintah yang di bawahnya. Oke, K dari 0 sampai dengan 4 nilainya adalah false, berarti K sama dengan 5 nya true. Oke, Pak, langsung lanjut ke K5. Oke, pada saat di K5 nilainya true karena di sini baris 2 kolom ke-5 nilainya adalah 1. Oke, maka dia akan mengerjakan nilai R-nya jadi 5. Oke, berarti kita masukkan nilai Q di sini adalah 5. Oke, kemudian sekarang K-nya jadi 5. Cetak F5-nya berapa? F5-nya adalah F. Ya, V5-nya sama dengan F. Oke. Oke, berikutnya adalah K-nya 6. Oke, pada saat di K6 baris kedua kolom ke-6 nilainya kan 1 ya. Oke, berarti R-nya jadi 6. Oke, berarti kita masukkan ke sini nilainya adalah 6. Oke, kemudian kita melakukan penelusuran lagi, cetak nilai P6-nya. Oke, cetak nilai G-nya.
Oke, kemudian kita melakukan penelusuran untuk menandai penelusuran bahwa sudah ditelusuri untuk keterhubungan antar setiap simpulnya, maka kita berikan nilainya adalah 0. Oke, sekarang K-nya 7, nilainya adalah false. Oke, baris kedua kolom ke-7, oke, itu nilainya adalah 0. Oke, maka K-nya 8 berarti keluar dari loop. Oke. Sekarang F-nya menjadi 3, berarti kita melakukan penelusuran ke baris ketiga. Oke, FF sama dengan QF-nya, berarti FF-nya adalah 3. Oke, baris ketiga kita telusuri. Oke, di sini nilainya GFFK. Oke, baris ketiga kolom ke-0. Baris ketiga kolom ke-0, nilainya adalah 0 kan, maka false. Nah, K dari 0 sampai dengan 6 nilainya adalah false. Pada saat K-nya 7 itu sama dengan true. Oke. Oke, karena nilainya true, di sini baris G37 baris ketiga kolom ke-7 nilainya adalah 1. Oke, Q7 sama dengan 7. Oke, sini nilainya adalah 7. Oke, cetak V7. Oke, cetak nilainya adalah H. Oke, berarti kita tandai satu kolomnya sudah diganti dengan angka 0 yang berarti sudah dilakukan penelusuran. Oke, setelah K-nya 8 berarti keluar dari loop. Oke, F-nya masih 3. Oke, kemudian di sini R-nya adalah 7. Apakah 7 lebih kecil daripada N dikurangin satunya? Di sini nilainya false. Ya kan, apakah 7 lebih kecil dari 7? False kan, maka programnya selesai. Demikian pembahasan untuk penelusuran graf BVS kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dan aku jadi semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Stay tune my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.